Keterlibatan anak muda dan generasi milenial dalam rangkaian anti teror dalam beberapa waktu terakhir meningkat. Baru ini perempuan yang diketahui berinisial ZA melakukan tindakan teror di Mabes Polri Jakarta sebelum mendapatkan tindakan tegas dari polisi. Data BNPT menjelaskan selama 20 tahun terakhir setidaknya 2.000 orang telah ditangkap karena melanggar hukum terkait tindak pidana terorisme. Ancaman radikalisme di kalangan anak muda kian nyata dan mengancam Pancasila. Bagaimana memutus sel-sel terorisme ini dan menyetop paparan radikalisme kepada kaum milenial? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris. Terima kasih Pak Irfan telah bergabung bersama kami. Pak Irfan, ini kalau kita lihat selama 20 tahun terakhir ada sekitar 20.000 ditangkap karena melanggar hukum terkait tindak pidana terorisme ini. Dan kita lihat separuh diantaranya masih dalam kategori anak muda. Bahkan yang kemarin pun ini juga masuk dalam kalangan anak muda. Ini mengapa sih sebenarnya Pak Irfan anak muda kini menjadi sasaran dari radikalisasi ini? Baik Mbak Elisa, Undang-Undang Nomor 5 2018 itu mengedepankan upaya pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi di pasal 43. Kalau data yang dinyatakan 20 tahun lalu, BNPT baru berusia 11 tahun, 2010 dibentuk. Dan waktu itu sudah ada Undang-Undang Nomor 15 2003, tetapi belum ada pasal pencegahan. Nanti di tahun 2018 ya, Undang-Undang Nomor 5 baru ada undang-undang, baru ada pasal yang mengedepankan upaya pencegahan. Itu pun ditugaskan kepada Direktorat Pencegahan untuk kalangan masyarakat termasuk pemuda, kalangan masyarakat milenial yang ada banyak di usia-usia sekolah, usia dini, karena mereka terlibat itu karena kenapa militansinya yang sangat tinggi tapi pemahamannya yang dangkal. Disinilah tugas seluruh komponen bangsa, betul Pak Ridwan Habib mengatakan keterlibatan seluruh komponen bangsa harus terlibat, terutama orang tua, guru, ya, masyarakat, lingkungan. Kalau dikatakan dia pendiam, tidak pernah menyapa masyarakat, jangan kita biarkan, kita harus mengajak dia, anaknya baik. Nah, bagaimana keterlibatan orang tua, bagaimana keterlibatan guru umpamanya, ya, saudara dan keluarga lainnya. Terutama misalnya ZA ini lone wolf, ya, dia kuliah, mungkin sejak kuliah dia sudah terpapar sampai berhenti dia kuliah. Nah, untuk program deradikalisasi itu untuk kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi itu ditujukan kepada mereka masyarakat umum karena di situ ada 3 jenis counter narasi, counter propaganda dan counter ideologi, terutama ideologi, agar jangan ada yang mau mengganti ideologi Pancasila, ideologi falsafah negara kita dan cerminan dari pribadi bangsa Indonesia. Begitu juga kontranarasi. Narasi-narasi ini yang kurang dari seluruh komponen bangsa, terutama dari akademisi, harus memenuhi napas-napas kehidupan generasi muda agar jangan hanya menyantap satu pilihan. Kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ditujukan kepada mereka yang sudah diponis, yang ada dalam lapas, dan yang mereka yang sudah bebas. Nah, itulah yang kami lakukan. Oh, oke, baik. Tapi sejauh ini memang seberapa besar sih atau usaha-usaha yang telah dilakukan BNPT dalam memutus sel-sel radikalisasi, khususnya yang menargetkan anak muda, ini sudah seberapa besar usahanya? Itu maksimal dan sangat banyak kegiatan terutama dilakukan di pihak pencegahan. Ada pusat media damai, ada pelibatan generasi muda, ada FKPT, maksimal memang belum. Tetapi untuk dikatakan gagal tidak juga. Akan tetapi ini terus kita tingkatkan untuk mengingatkan masyarakat, terutama kaula muda, terutama di era masa COVID-19 ini, ya mereka mungkin tidak berjalan, tidak berjumpa, tetapi di media sosial. BNPT mencanangkan satu program sinergitas kementerian dan lembaga, terutama Kemenkominfo, untuk mengawasi dan memantau situs-situs yang bermuatan negatif, termasuk pornografi, termasuk
radikal terorisme untuk kita dampingi. Tapi apa? Bukan hanya, tidak cukup negara, tidak cukup BNPT, tidak cukup TNI Polri, tidak cukup pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa harus ikut mengevaluasi, harus ikut melaksanakan. Jangan nanti ada kasus seperti lantas semua mau menyalahkan. Itu tidak selesai masalah. Baik. Ya. Baik. Pak Irfan, berarti di sini dalam arti kata harus ada sinergi di sini, kerjasama semua pihak, ya, betul, tidak hanya sekali. BNPT saja, tetapi juga dalam hal ini baik juga masyarakat dan juga pemerintah. Nah, kalau kita berbicara pemerintah, bagaimana sebenarnya pemerintah ini dalam membangun narasi, khususnya di era digital tadi yang Anda katakan, ini memang yang dimanfaatkan di era pandemi saat ini untuk meminimalisir paham radikalisme. Mungkin mereka tidak berjumpa, tetapi bisa menggunakan media sosial yang sekarang memang menjadi senjata utama bertukar informasi. Ya, di BNPT ada satu direktorat khusus yang menangani bagaimana melakukan counter narasi, bagaimana memantau perkembangan narasi-narasi yang bermuatan negatif di media sosial. Tetapi lagi-lagi saya katakan itu harus generasi muda harus dipantau, didampingin untuk mereka berselancar di dunia maya. Karena kenapa? Anak-anak sekarang sangat menguasai dunia teknologi. Nah, mungkin orang tua tidak secanggih pengetahuan mereka, tetapi pendampingan. Di sini pemantauan, pendampingan agar mereka bisa, kita tidak bisa larang karena mereka hidup dengan zamannya. Akan tetapi tentunya kalau sudah mulai aneh-aneh. Nah, misalnya set A, kalau dia misalnya orang tuanya, misalnya lingkungan atau kampus menyatakan ini berhenti kuliah kenapa? Ya mungkin sudah mulai galau dengan kehidupan di negara kita, kemudian sudah dikuasai oleh narasi-narasi yang menjanjikan kehidupan akhirat dan akhirnya membuat surat yang ditinggalkan kepada orang tuanya dan melakukan aksi bom bunuh diri. Baik, terakhir Pak Irfan, apa mungkin upaya BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi dalam platform digital? Beberapa regulasi secara yuridis sudah ditetapkan, baik Undang-Undang Nomor 5 2018, Perpres 7 2001 Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme, itu terus ditingkatkan dan dilibatkan BNPT sebagai sekretaris bersama kementerian dan lembaga di dalam mengkonkretkan apa yang seharusnya dilakukan action oleh kementerian dan lembaga, termasuk kepada lembaga-lembaga pendidikan, kampus. Bapak Kepala BNPT secara aktif berkomunikasi dengan forum rektor, kemudian kita membangun komunikasi dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, yang mana di dalamnya usia-usia muda berkumpul di setiap lembaga pendidikan. Tetapi kita harus garis bawahi, tidak ada lembaga pendidikan di Indonesia yang radikal, tidak ada pesantren radikal, tetapi ada oknum terkadang yang memanfaatkan kesempatan seolah-olah dia datang mengajar ikhlas, tapi ternyata ajarannya yang disampaikan ajarnya, akhirnya anak-anak terpapar, santri-santri terpapar atau mahasiswa ikut terpapar karena ada oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari, terutama generasi muda. Generasi muda mereka sudah tinggalkan. Karena generasi tua itu menjadi kelompok inti dan harismatik. Kalau generasi muda dimanfaatkan karena mereka galau, mereka memiliki semangat dan militansi yang tinggi, tetapi pengetahuan yang belum cukup. Disitulah dia masuk untuk dilakukan cuci otak dan terakhir dia minta untuk melakukan eksekusi. Baik. Terima kasih Pak Irfan Idris telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Irfan Idris.